Salve, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Pada hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan edisi Sabtu 23 November. Dan juga kita akan mendoakan intensi dari saudara-saudari kita yang hendak mau didoakan pada kesempatan ini. Mari kita menandai diri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat pengampunan yang Kau sediakan bagi setiap orang yang memohon belas kasih-Mu. Semoga kami semua mau membuka hati untuk bertobat berkat sabda Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya sekarang dengan wanita itu. Siapakah di antara orang-orang itu yang beristrikan dia? Berkatalah Yesus kepada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah. Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia, semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan yang baru saja kita dengar, mengajak kita untuk merenungkan mengenai bagaimana hidup yang berkaitan dengan surga. Dari cerita tadi mengisahkan tentang orang Saduki yang berusaha menanyakan atau menjerat pertanyaan yang menjerat Yesus. Tetapi rupanya pertanyaan itu tidak berhasil, karena Yesus menjawab dengan jawaban yang sungguh meyakinkan mereka. Mereka bertanya tentang kawin dan dikawinkan. Seperti pada umumnya kita manusia di dunia ini berpikir mengenai kawin dan dikawinkan. Demikian juga para saudara-saudara Saduki ini. Mereka sendiri tidak percaya akan kebangkitan. Yang mereka percaya adalah hidup di dunia ini. Setelah hidup di dunia ini, mati, meninggal, masuk dalam kubur. Berdasarkan keyakinan mereka itu, pikiran, hati mereka adalah berkaitan dengan kawin dan dikawinkan. Mereka mempersoalkan 7 saudara yang meninggal berturut-turut dengan kawin 1 perempuan. Yesus menyatakan kepada mereka bahwa kita manusia di dunia ini berurusan dengan kawin dan dimawinkan. Tetapi itu adalah urusan di dunia ini. Beda dengan urusan di surga. Ketika kita sudah masuk dalam kerajaan surga, semua kita adalah milik Allah, kepunyaan Allah.
anak-anak Allah. Jadi bukan anak-anak orang mati, tetapi anak-anak orang hidup. Maka saudara-saudari terkasih, melalui bacaan ini, saudara mau mengajak kepada kita bahwa betapa pentingnya hidup menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Allah yang hidup bersama-sama dengan Dia. Maka kita diajak untuk mengarahkan hati, pikiran kita kepada hal-hal yang di surga, hal-hal yang berkaitan dengan Allah sendiri, sehingga keselamatan kita dapatkan, bukan seperti para Saduki yang bersoal jawab, yang mempertentangkan perkawinan di atas muka bumi ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Engkau terus hadir bersama kami, mengajak kami untuk menjadi anak-anak yang hidup bersama Engkau. Kami mohon dari hari ke hari, Engkau terus hadir, menuntun dan mengarahkan kami, agar hati dan pikiran kami sungguh terarah kepada Engkau sendiri sebagai sumber kehidupan. Dan kami juga mohon berkat rahmat-Mu atas saudara-saudari kami yang mengharap untuk didoakan pada kesempatan ini. Semoga mereka Engkau rahmati dengan rahmat yang mereka butuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, seluruh karya, tugas-tugas, pergumulan hidup, keluarga-keluarga kita, dan juga seluruh intensi kita pada hari ini, serta harapan-harapan kita ke kehidupan yang akan datang, diberkati oleh berkat Allah yang kudus, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan singkat edisi 23 November telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.